Kalau kalian Desember kemarin baru beli Honda Mobilio atau baru datang mobilnya, coba lihat sekarang udah datang yang facelift. Jadi harap bersabar, ini ujian karena kita akan mereview Honda Mobilio facelift yang baru. Beda banget ya dibanding Mobilio yang udah beredar. Ya, jadi yang kalian lihat adalah Mobilio tahun 2017 versi facelift, dan faceliftnya kali ini Honda fokus ke revisi muka. Karena kalau kita lihat di sini dia pakai muka seperti Honda-Honda kekinian. Bahasa desainnya itu spicy wing, solid wing face. Jadi lampunya seperti ini, seperti kalau di Brazil ada namanya mobil Honda WRV. Jadi ini pakai muka WRV, lampunya seperti ini, grillnya baru untuk RS. Dia pakai grill hitam untuk yang tipe E sama S, grillnya chrome. Tapi ada yang nyadar nggak kalau di RS yang lama, Mobilio RS, dia pakai lampu itu proyektor sama pakai LED positioning. Nah, di RS yang baru proyektornya hilang. Pas gua tanya Honda kenapa, katanya sih gara-gara permintaan konsumen. Tapi mereka bilang mereka bakal mungkin menghadirkan varian yang ada proyektornya sekitar 1 atau 2 tahun lagi. Jadi mungkin mereka nyiapin varian baru ya, seperti misalnya kalau ini kan Honda Mobilio RS, jadi mungkin nanti ada Mobilio RSCM atau Mobilio RSPP atau Mobilio RSJ mungkin. Siapa yang tahu. Tapi untuk di bagian muka ini Honda gantinya banyak. Kap mesin baru, grill baru, lampu baru, fendernya juga baru, dan bempernya mungkin kalian lihat sama aja, tapi sebenarnya baru. Karena di Mobilio lama nggak ada lekukan yang seperti ini. Jadi bempernya baru, cuma didesainnya mirip yang lama. Kalau pemilik Mobilio lama, mereka suka komplain. Bagian depannya sini kan kopong, jadi banyak kerikil masuk, terus kisi-kisi radiatornya rusak. Nah, di Mobilio yang facelift ini ada improvement. Karena di sini, ini udah ditutup nih. Nah, jadi nggak gampang kerikil kelempar ke sini. Ini oke. Tapi untuk kualitas pengerjaan di depan, gue rasa gue menemukan sedikit yang kurang berkenan di bagian kacanya. Soalnya, gue menemukan ini gap antara kaca sama bodi ini masih terlalu lebar. Banyak mobil yang gap antara kaca sama bodi lebih rapat dari ini, bahkan dikasih karet. Dan di sini nggak ada karet sama sekali. Bahkan ini kunci motor, dan gue rasa ini gapnya masih terlalu gede. Jadi ini bisa buat improvement Honda ke depannya, gap-gapnya tolong dirapihin. Kalau kalian punya Mobilio RS yang kemarin, kalian lihat pelek ini dan kalian bakal nggak, ini desainnya baru daripada yang lama. Dan motifnya palang 8, tapi yang RS seperti biasa dia dapat two-tone. Ukurannya 15 inci, dan kalau yang tipe E, peleknya seperti ini. Soal bannya dia pakai ban Dunlop NASF, ini sejenis ban fuel saving eco tire, dan ukurannya 185 65 R15 di semua tipe seperti ini. Dan rem depan cakram, rem belakang tromol. Tapi sekarang semua tipe udah ada ABS dan EBD. Sekarang bannya untuk yang RS, yang S, yang E, semuanya diganti sama ban Dunlop NASF. Ini adalah ban buat fuel saving, buat sejenis eco tires yang gua rasa grade-nya agak sedikit di bawah bannya Mobilio yang kemarin. Kalau Mobilio kemarin kan bannya Bridgestone Turanza, ini sedikit di bawahnya. Dan kalau misalnya ada yang nanya di Instagram gua atau Ridwan gitu, ada yang nanya bagian belakangnya gimana? Masih di cover? Masih nggak di cover atau udah di cover? Jadi kelihatan di sini belum di cover, jadi masih ada platnya, itu kelihatan banget. Sekarang dia spionnya udah auto retractable, jadi tinggal di lock, udah nutup sendiri. Dan yang baru di Mobilio RS facelift adalah, kalau Mobilio RS yang lama, atapnya kan warna body, kalau sekarang dia atapnya hitam. Tapi ini bukan panoramik, ini cuma atap hitam aja. Bukan sunroof, bukan moonroof, dan bukan panoramic roof. Dan di samping sini kita masih lihat ada patahan bekas digaplok sama Ultraman, rem belakang tromol seperti yang gue bilang tadi. Dan untuk tipe RS dia sudah ada roof rail seperti ini, meskipun sama spoiler belakang khusus buat tipe RS. Dan ada yang nanya di Instagram gua dan Instagram Ridwan gimana tentang ketebalan plat bodinya. Di sini agak sedikit parah ya, padahal harganya udah lebih dari 200 jutaan.
Karena tadi perubahan di bagian depannya itu jadi fokus banget buat Honda. Bagian belakangnya gue bilang nggak ada perubahan yang mencolok. Paling di sini dia desain chrome-nya baru, tapi kayaknya udah itu aja, nggak ada perubahan yang benar-benar bisa dibedain bandingkan dengan Mobilio yang lama. Di sini ada kamera parkir memang, tapi nggak ada sensor parkir. Dan kalau misalnya kita masuk ke kamera parkirnya, kita masuk gigi mundur, dia nggak ada guide-nya, nggak ada garis-garis pemandunya. Kita lanjut ke bagian dalam. Jadi ini interior dari Honda Mobilio RS baru, dan bentuknya sama banget ya kayak BRV, kayak Brio RS. Jadi salam satu dashboard. Sebenarnya kita nggak ada masalah sama salam satu dashboard asal kualitasnya bagus. Tapi di sini gue masih menemukan build quality terkutuk yang ya ampun, ini mobil harganya udah lumayan padahal. Terus di bagian pengemudi apa aja yang baru? Nah, kalau kalian beli mobil yang baru, kalian dapat ekstra fitur keselamatan. Contohnya di sini ada stability control dan hill start assist. Jadi pas nanjak kita lepas rem, mobilnya nggak langsung meluncur, tapi diam dulu di tempat beberapa detik. Tapi stability control sama hill start assist itu cuma buat RS CVT. Kalau yang tipe lain nggak ada. Terus untuk setirnya dia masih tilt doang, nggak bisa teleskopik. Dan untuk steering switch controlnya dia sekarang ada tombol buat mode. Udah itu aja. Sisanya masih sama. Di tipe RS sekarang dia punya mode auto buat AC-nya. Jadi nggak perlu pencet-pencet gini lagi, tinggal pencet auto, kelar. Sekarang ini head unit dari Honda Mobilio RS yang baru. Ada tuner, radio, dan Bluetooth audio, USB, dan phone. Jadi oke. Dan sekarang di Mobilio RS dia pakai 6 speaker. Jadi kalau misalnya di CR-V dia pakai audio Fender, di HR-V dia pakai audio JBL, gua rasa di Mobilio ini dia pakai audio Harman Kardon. Dan yang baru di Honda Mobilio facelift ini adalah akhirnya Honda pakai jok yang biasa. Jadi headrestnya bisa diatur-atur tergantung postur badan kalian. Kenapa nggak gini dari dulu? Tapi meskipun Honda yang bilang ya, ini Honda yang bilang, mereka udah membuat joknya lebih tebal, tapi entah kenapa gue masih bisa merasakan tulang joknya. Bahkan kalau dipencet di area ini. Kalau kalian tadi udah lihat yang interior yang tipe RS, ini yang tipe E. Jadi kalau RS kan itu hitam semua, ini hitam sama beige. Bedanya yang E dibanding yang RS, yang E di sini dia nggak punya layar MID. Jadi ini panel instrumennya sama banget seperti BRV yang tipe S, which is BRV paling murah. Dan untuk yang E dia AC digital ini kehilangan satu tombol. Apa ini? Sorry. Dan di tipe E dia kehilangan satu tombol di AC. Jadi tipe E itu nggak dapat auto AC, jadi masih manual. Dan kalau yang RS kan dia head unitnya pakai JVC. Ini dia ganti pakai Kenwood feature safety. Yang kalau di RS kan RS yang CVT ya. RS CVT kita dapat dual airbag, dapat ABS, EBD segala macem, plus stability control sama hill start assist. Kalau di RS manual, stability control sama hill start assist hilang. Kalau di tipe E cuma ada dual airbag 1, 2, ABS, EBD dan standar. Gak ada stability control dan gak ada hill start assist. Dan semua Mobilio facelift sekarang udah punya jok Isofix. Nah sekarang ini baris kedua dari Honda Mobilio yang baru. Ini yang tipe E, makanya interiornya warnanya beige. Kalau yang RS warnanya hitam pakai jahitan coklat. Dan karena ini cuma facelift, di dalam nggak ada ubahan yang berarti. Maksudnya, jadi Mobilio ini masih punya ruang yang lega di dalam. Ruang kakinya luas, ruang kepalanya luas. Bahkan kalau lu tingginya 180, lu nggak akan merasa kesempitan di sini. Feature-nya juga masih sama, dia punya sliding, punya reclining. Dan kalau misalnya buat naik bertiga di sini, dia punya lantai yang rata. Jadi buat bertiga cocok banget. Cuma ada beberapa kekurangan di sini. Pertama, gue menemukan build quality-nya sedikit kurang solid, terutama di bagian sini. Oh ya, terus ini AC-nya juga udah double blower. Dan buat yang tipe E, kantongnya cuma di sini aja. Kalau tipe RS, kantongnya ada di sini sama di sini. Terus juga quality-nya juga masih sama seperti Mobilio yang lama. Sekarang kita cek bangku yang paling belakang. Sekarang untuk aksesnya masih sama seperti yang lama. Dia sudah one touch tumble. Masuknya juga gampang. Terus, nah, kalau misalnya kalian bisa lihat, gue tingginya 178 dan masih ada sedikit ruang kaki meskipun duduknya ini agak dingklik banget. Dan ruang kepala masih oke, bahkan buat orang dewasa. Terus headrestnya pas sebenarnya. Jadi masih Mobilio ini yang paling bagus akomodasinya di semua baris buat orang dewasa sekalipun. Dan di belakang sini ada cup holder 1, tempat HP 1, dan di sini juga ada lagi tempat HP sama cup holder. Ada juga speaker dan lagi-lagi gue menemukan build quality yang terkutuk di sini.
Sekarang kita cek bagasinya. Dan untuk bagasinya seperti gue bilang tadi, karena faceliftnya cuma fokus pada revisi muka dan fitur-fitur, bagasinya nggak ada perubahan yang begitu berarti. Maksudnya dia masih paling luas bahkan dibandingin rival-rivalnya. Dan kalau cara ngelik pojoknya masih sama. Jadi kita tarik di sini. 1, 2, dan 3. Masih ada kaitannya ya. Jadi ya gitulah. Jadi emang dia luas banget, tapi untuk pelipatan bagasinya gue rasa Suzuki R3 punya metode pelipatan yang lebih smart karena hasilnya rata lantai. Kalau ini biasa banget. Dan kalau kalian bertanya soal kualitas, gue masih menemukan build quality yang terkutuk di sini. Ini juga, ini masih plastik kiramas banget ya. Dan kalau kalian nonton video review Honda Mobilio yang kemarin, dulu kan ada hidden storage dan sekarang masih ada. Hahaha. Ya ampun. Terus ada juga yang nanya, gimana sama karet peredamnya? Masih satu karet atau udah ditambah jadi 2? Kita lihat. Rupanya masih satu, jadi masih di sini doang. Di sini, ada deng. Di sini ada tapi tipis ya, nggak 1,5 karet lah kasih. Terus di depannya ada 1,5 karet juga. Oh yang di kita coba lihat. Di sini ada, di sini nggak ada 1 karet. Yang di pintu depan 1 karet juga. Di sini nggak ada apa-apa. Sekarang kita cek dari Mobilio ini mesinnya baru atau enggak. Cupnya enteng loh. Kita sanggak. Waduh, ternyata pengencetannya masih meluber ya. Jadi di sini udah kelihatan catnya mulai nggak dipakai lagi ke bagian dalamnya. Di bagian ruang mesin juga kelihatan masih kurang rapi, masih bisa dirapiin lagi buat kedepannya. Dan mesinnya masih sama aja seperti yang lama. Kodenya L15Z1 1500 cc 4 silinder, tenaga 118 horsepower dengan torsi 14,8 kg/m. Dan transmisinya juga sama aja, CVT atau 5 percepatan manual. Dia masih pakai bahan intake manifoldnya, ini bahannya plastik biar lebih enteng meskipun nggak terlalu bagus-bagus amat juga sih. Dan karena ini facelift, tadi kan kita udah jelasin kan mesinnya RS. Ini tipe E dan sama aja, maksudnya di sini masih nggak rapi. Dan kalau misalnya ada yang nanya, gimana suspensinya ada beda atau nggak? Honda bilang suspensinya nggak ada perubahan, drivetrainnya nggak ada perubahan. Jadi ini masih sebuah MPV dengan penggerak roda depan, suspensi yang stabil dan harusnya nggak ada beda dibanding waktu kita pertama kali ngetes Mobilio tahun lalu. Untuk sekarang harga Mobilio facelift yang tipe S yang paling murah 189,5 juta dan yang paling mahal yang RS CVT yang itu 243,5 juta rupiah. Udah on the road Jakarta. Jadi gimana first impression kita soal Mobilio facelift ini? Well, kalau misalnya kalian nyari Mobilio yang beda dari yang sebelumnya, gua rasa terutama bagian depannya ya. Gua rasa ini mobilnya dan emang fiturnya bertambah, terutama feature safety-nya dan headrest-nya udah normal. Jadi kalau misalnya kemarin ada masalah sama joknya, gua rasa sekarang nggak akan ada masalah. Kabinnya masih paling lega, bagasinya juga paling lega. Tapi untuk build quality dan pengecatan segala macam finishing, gua rasa masih ada yang harus diperbaiki banyak dari mobil ini. Dan gua rasa entah ya 10 bulan ke depan mungkin bakal muncul Brio dengan muka yang sama. Sekian dari Autonet Max, thanks sudah nonton dan jangan lupa kritik dan saran kalian sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa.